Kebetulan minyak ini kan kayak sanitizer ya, kita sering bawa di tas ya bisa ya. Ini nggak tumpah, ada tutupnya juga. Coba saya mulai 3 hitungan, diingat ya, 3 hitungan. Kalau di materi kita itu banyak sekali nomornya, takut bingung. Saya kasih yang paling mudah. Saya kalau ada kursi saya duduk, ada kursi. Kalau enggak saya gini, saya cari nyamannya aja. Kita tanya dulu tuh Pak, kalau kita ada eksekusi tanya pasien dulu klien. Oh ini berarti kita ngomong SOP ya? Ya. Saya ini tadi mindsetnya langsung ngajarin GT. Kalau SOP pasti kebayang nggak? Dari runutan tadi, orang yang datang, keluhannya apa, kita coba ngomong lah ya. Ini umum ya. Ada gambaran dulu ya. Saya sekarang GT. Oke, tangga kedua boleh? Oke, karena ini yang paling inti saya bilang tadi ya. Oke, sesederhana ini nggak ada alat, orangnya juga boleh selonjoran, tapi ini supaya kelihatan begini, boleh juga terkurang. Saya kasih minyak sedikit aja nih. Nah, ya. Izin ya. Nah, kira-kira saya akan memulai. Kalau saya sudah lama terapi saya nggak ngukur, tapi kalau pemula tolong diukur. Izin ya, ini turunkan, relax. Nah, bisa ya? Kita pelan-pelan ya. Enggak, ini buat ngukur, turunkan. Nah, di mana area ginjal? Nah, ini turun, relax. Nah, ambil ujungnya. Nah, supaya mudah kan? Kayak kita pengen mudah ya. Begitu cara tradisionalnya. Jadi nggak usah pakai penggaris, pakai siku orangnya. Jangan sikunya kita. Beda-beda tinggi pendeknya orangnya. Pakai punya dia. Ya. Nah ini yang saya semprot kan. Kalau kita biasa nggak usah mengukur, kita mesti tahu lah langsung. Kenaikan senyamannya. Ini buat contoh, bukan prinsip percobaan. Nah ini ya, hitungan pertama kita ambil dari ukuran tadi, areal ginjal, sebutan awamnya aja ya. Nah, jari masih ingat ya, telunjuk dibantu jari tengah. Jelas ini? Saya gini bisa, tapi tidak kuat. Kurang keren. Nah, saya gini, coba bisa lihat ya. Nah, mulai dari sini hitungan 1, tengah, nah sampai dekat ekor kanan. Saya urutannya dulu fokusnya, fokus sama getarannya. Saya belum kasih getaran. Walaupun pakai baju, ibu itu masih kerasa. Di Trans 7 itu kan ada ya, tutup punggungnya. Itu noto ibu-ibu itu pakai baju dia. Maksudnya itu mencontohkan kalau misalkan seorang ayah dia mau ngasih totokan ringan ke anaknya yang perempuan dalam kondisi di outdoor itu tidak menghalangi. Bukan maksudnya dijadikan bermudah-mudah. Nah, ini urutan ya. Urutan pertama itu dari sini. Ini kan tulangnya. Saya sebut tengah. Terus lanjut kanan. Terus kiri. Satu, ada pertanyaan nggak di sini? Emang orang dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri sama ke depan tengah? Gak apa-apa. Tapi kita seragamkan aja ya. Biasanya kita kanan kiri ya. Sebenarnya kalau orang yang mau kanan dulu, baru tengah, baru kiri, nggak akan ditangkap sama. Atau kiri dulu. Jadi saya pelan-pelan di sini ya supaya dapat semua. Paham? Jadi ada fleksibilitas. Tetapi nanti kalau ada di sini yang mau naik, misalkan ingin menseriuskan, dia ujian misalkan.
ya mesti ikut yang normalnya, kan gitu, keumumannya kan, keumuman orang. Sama tadi pertanyaannya, boleh nggak? Saya ini nggak mau gini, saya mau gini aja, ya masa mau dipaksa? Silahkan saja. Tapi kita misalkan mau ujian, yang uji orang tua punggung, oh jadinya sudah salah, pasti nggak pernah belajar. Kayaknya kita nol namanya gitu. Ini lebih kepada keseragaman. Jelas ya? Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Kalau ada pen di situ gimana? Oke. Ada pen panjang. Kalau ada pen besi. Nah, sebenarnya tidak ada masalah. Tinggal nanti seberapa pandai kita mengukur tekanan. Paling minim itu nanti sama dengan tekanan yang kita berikan ke bayi. Bayi misalkan baru 2 tahun ya. Kan kalau di sebagian daerah di Jawa, dari Malang yang tahu ya, Jawa Timur tuh pijat bayi itu laris ya, ramai. Florida sama ya. Jadi bayi itu kan suka gerak ya. Nah kadang-kadang pegel badannya, bolak-balik. Nah di sebagian daerah tuh dimasasi terus. Nah kita mungkin bisa mengambil permisalan tekanannya kayak gitu. Bukan lebih kepada tekanan tapi sentuhan yang memang ada bobot ini. Nah baik kayak gini kurang lebih. Nah ini tidak akan menggeser benda yang ada di dalam, tapi tetap memberi stimulasi. Saya kasih getar, biasanya saya posisinya gini. Nah walaupun pelan ini mulai agak kerasa masuk rangkanya. Beda kalau saya elus, walaupun kencang ini elus. Nah beda. Kalau saya kasih vibrasi, nah dengan energi yang kurang lebih sama, ini saya kencang nih, tapi ini ngelus, musap, dia malah panas kulit. Nah kalau ini tidak ada getaran. Nah kita pelanin, tetap konfirmasi, Pak, sakitan nggak? Karena kita belum pernah mengalami seperti dia, jadi nggak bisa memperkirakan 100% ya. Jadi butuh tanya, Pak ini kerasa nggak karena ada pen di dalam? Oh masih apa Pak? Nah berarti kita masih boleh kita kan. Ada pertanyaan lagi di sini, saya mau lanjut urutan kedua. Kalau klien merasa ada konflik sakitnya itu apakah getaran diperkuat atau diperkecil? Untuk getaran treatment sama aja dulu. Ketemu nggak ketemu kita stabil di tekanan yang nyaman. Kita pembalasannya nanti di TP. Misalkan saya tekan di sini, dia, saya tandai sudah. Tapi nggak saya ajar sekarang. Nanti pas TP itu mana tadi yang sakit ya? Terus tekan. Nah, ambil di situ gitu. Jelas ya? Satu lagi. Gak ada batasan. Dari paling kecil ke paling tua di toko umum bisa semua. Kan kalau kita ngepekam orang yang kulitnya terlalu keriput sudah, kita agak-agak rada-rada gimana ya? Kasihan juga kan? Body cop sekali sudah tertarik semua gitu. Nah kalau di sini nggak ada. Nah ada. Kalau bayi berarti bayi itu banyak yang ditotok tuh dia ngerti namanya nyaman itu. Dia gelap aja punggungnya sama dia. Gitu. Sudah ya, saya lanjut ke yang kedua ya. Kayak minyak sakral aja nih untuk pegang. Ini minyak bagus gitu kan. Zaitun yang virgin atau yang curah apa-apa. Ini saya gampangkan, saya ratain dikit. Terus urutan. Urutan pertama nggak ada pertanyaan. Nah, saking mudahnya. Nah, urutan kedua dari tengkuk ini. Sama, tengah kanan, kiri, kan gitu aja. Nih, belum getaran ya, pokoknya perhatikan urutannya aja dulu.
Nah, boleh sampai sini karena di bawahnya sudah, betul ya? Boleh juga dilanjut. Berarti dia dapat 2 kali. Alasan dia dapat lebih dari yang lain karena nanti sistem pembuangan perlemakannya itu dikerjakan oleh sistem ekskresi ginjal dan terusannya sampai ke perkencingan. Jadi dapat lebih dia. Ya. Baru kanannya. Ingat urutannya aja dulu. Nah, nanti kita perdetil yang getaran. Jelas? Terus kiri. Pokoknya kita fokus urutan dulu ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan kedua? Ada itu ceritanya dia ceritanya dulu ya. Kalau orang gelian kayak gitu ya, kegelian gimana? Kita ada banyak klien anti sentuh ya, kalau disentuh tuh bahkan bisa marah gitu. Dan dia paling gak suka namanya pijat. Tapi lama-lama pengen coba dia. Ternyata di otot punggung tuh paling sensitif ya orang itu di awal aja dia gak nyaman. Kalau sudah masuk di menit ke-10 itu tetap nyaman juga. Akhirnya setiap pekan dia minta terapi. Dari gak pernah seumur umur dia dari kecil sampai dia tua umur mungkin 50 berapa gitu, itu gak pernah namanya punggungnya mau disentuh. Nah, dia konsultasi kesehatan, cerita-cerita, oh dia bagus tutup punggung, takut dia, cobalah. Sambil takut-takut ternyata lewat juga 1 jam minta ngeluh, belum seminggu minta lagi, keterusan sekarang bertahun-tahun. Bahkan lagi ini kadang lagi ngepang gitu, itu dia kalau berdua isi sama temannya, kamu jaga sendiri ya, saya mau totok dulu. Totok juga dia balik, padahal dari luar boleh papan, yang penting aja dari geli sampai ketagihan ya. Lanjut. Itu jadi gerakan langsung seperti kayak menggosok kan ya? Ya, jadi ada kesamaan dengan menggosok karena 2 arah ya kan, kayak mobil itu lah, apa namanya, yang buat ngilangin hujan di kaca mobil depan itu. Ini belum getaran, kita belajar urutan dulu. Pokoknya lihat urutannya, paham? Oke? Selesai ya? Fajar ya? Kita nanti habis ini kita tekankan di getarannya biar bertahap gitu. Di TP gitu Pak. Ya. Ingat getarannya ya, apa? Urutannya ya. Yang ketiga saya lanjut ya. Nah, yang ketiga belikat. Ada belikat tengah nggak? Nggak ada, berarti langsung kanan kiri. Kecuali yang punya belikat tengah. Nah ini dia nikung gini. Kan di sini ada tulang. Nah, dia nikung gini. Kayak busurnya Fajar. Nah. Ini sampai belikat setelah bukan di belikatnya kan? Enggak. Dia nikung sampai tulang, sampai ke ujung tulangnya nggak dapat 1 jari. Ya sebentar ya, belum kasih getaran ini. Masih lanjutkan subang punggung sampai diwakafkan ya dari punggung. Ada pertanyaan? Urutan dulu, fokus. Kita di awal fokus, yang kemana-mana dulu. Untuk urutan ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita nanti perdetail di getarannya maksudnya. Saya tunggu ada pertanyaan. Durasi ya. Oke. Kalau kita pakai 1 jam, berarti GT-nya berapa tadi? 30 menit. TP-nya
nggak pakai per titik. Tapi kan ada keluhan titiknya 1, ada keluhan titiknya 2, ada keluhan titiknya 3 di atlas. Misalkan keluhannya kepala nih, titik kepala itu kan tengkuk sama apa nih? Bahu kanan kiri. Berarti udah TP nih selesai ya, udah GT ya selesai ya. Tinggal TP. Selama sebentar ya, selama 30 menit ini aja saya ulang-ulang. Ini belum TP ya, cuma jawab pertanyaan. Saya tekan 1, 2, 3. Saya tekan lagi 1, 2, 3. Saya tekan lagi 1, 2, 3. Terus saya kasih urai dikit. 2, 3. Terus titik kedua, 1, 2, 3, lepas. 1, 2, 3, lepas. 1, 2, 3, lepas. Titik ketiga sampai habis 30 menit. Kalau misalkan 1 tepatnya, ya kita 1 aja, misalkan beliau di jantung ini kan. Ulang lagi. Atau sekali tekan langsung diurai. 1, 2, 3. Di sisi fleksibilitasnya baik sekali di luar umum ya. Yang penting menyampaikan kita kepada hasil atau itu yang sama. Jadi dia tidak saklek yang kaku enggak. Tapi kalau kita bicara SOP, tergantung SOP pribadi misalkan yang kita praktikkan, terserah kita. Yang penting tujuannya sama. Kalau SOP komunitas ya harus sama Indonesia gitu lah. Karena menyangkut nanti keseragaman kita. Tip ini urutan, ada pertanyaan lagi? Kalau ada berapa kesaleo semua. Nah, tadi kita sampaikan di atlas itu ya. Yang keselio itu biasanya apa? Organ gerak kan? Tadi kan kita bagi 3 ya. Badan manusia itu ada kepala, ada badan, ada alat gerak. Nah, yang gerak itu yang sering keselio. Kalau nggak kaki, tangan kan gitu. Nah, kalau misalkan di tangannya tangan kanan. Dan kita ambil dulu titik tangan ini. Di sini titik untuk seluruh ke tangan sampai jari, kita tekan. Ini anggap sudah GT ya, karena ini pertanyaannya titik. Saya tekan, urai sampai dia udah rileks, udah nggak tegang, sudah nggak tertarik. Ciri-ciri udah rileks gitu. Nah, nanti kalau disentuh tuh nggak terus sakit di persis tempat keselionya. Kan keselio itu gini, ini kan lurus ya. Nah, ketika ini kena benturan atau salah pijat, ya, pergeseran yang mengalami kejutan keras itu menarik otot. Bisa namanya otot ketarik, bisa sampai dislokasi. Dislokasi itu pergeseran sendi ini. Bukan hanya kejut otot diketarik sampai ke sini, tapi ini sudah keluar dari mangkoknya. Paham ya? Nah, itu bisa di pergelangan, bisa di siku misalkan. Bisa juga di shoulder, di bahunya. Nah, berarti kita ambil dulu titik umumnya. Ini ke seluruh aliran tangan sampai ujung. Kalau dia kiri berarti di kiri, di ujung pelikat sini. Kalau dia kaki, berarti titik kaki dulu. Dikasih stimulasi sebanyak-banyaknya. Paham ya? Kalau kakinya kanan di sini, nah di sini.
Kalau di kiri, nah, stimulasi ya. Tekan, saya ambil atas supaya bisa dilihat. Tekan terus, udah. Tekan sampai relax. Kalau ini khusus keselio ya. Kalau keselio di pergelangan ini, nah, saya tambahan. Nah ini saya ambil 2 jari sebelumnya. Ini mudahnya lah ya, karena ini agak keluar teori dikit. 2 jari setelahnya. Saya cuma dorong ke sini aja. Kayak model cedera. Tidak ada gerakan lain. Kalau kita kerasa akan pas kalau ditarik dikit, baru dibalikkan lagi didorong. Itu tambahannya khusus keselio aja. Selain itu nggak ada, tetap semuanya di punggung. Kalau kita langsung di tangan itu sakit banget. Tapi pusatnya dulu yang kita kendorin. Kalau sudah rileks semua, baru kita eksekusi persis di pusat keluhannya. Baik, ada lagi? Itu dulu ya. Tahunya relax dari mana? Nah, tadi itu dia akan relax karena kita pemula ya. Kita sentuh bagian yang sakit. Nah, biasanya dia nggak teriak, nggak terlalu kaget, nggak kejut. Kan keselio itu kalau disentuh orangnya ngasih reaksi nggak nyaman. Saya waktu itu ada yang keselio kaki di ankle itu, terus langsung saya GT karena udah beberapa hari ya, bukan baru keselio, saya selesaikan di sini sampai menurut feeling saya kalau kita udah lama udah cukup, dan baru kita tes enggak ada apa-apa orangnya. Saya pelan aja gini, saya tidak terlalu serius. Suaranya pulang, 3 hari sudah jalan dia. Karena kasus itu urat ketarik paling gak enak. Apapun dan dimanapun tetapnya. Jangankan keselio, salah bantal aja gimana rasanya. Salah bantal itu kan gak ada hantaman, betul ya? Cuma kita salah naruh, waktunya agak lama, bangunnya itu buyar semua konsentrasi, betul-betul gak enak ya kan? Itu nggak apa-apa padahal, bukan karena jatuh, bukan karena kepukul. Pokoknya di mana ada kasus urat yang kencang, tegang, apalagi ketarik, itu sudah gak nyaman. Nah kalau ketegangannya hilang, balik seperti semula, karena dia bukan kasus tulang, bukan kasus kulit, urat. Uratnya sudah rileks, kayak posisi semula, ya langsung hilang sakitnya. Makanya tadi orang yang outbound itu ya, terus jatuh, diangkat teriak, dibiarin juga teriak karena setiap sentuhan yang merubah sedikit saja posisinya itu menyakitkan. Supaya nggak begitu karena diangkat ke tempat yang agak jauh, pakai daun pintu. Sekali teriak ditaruh, habis itu daun pintunya turun naik kan tetap datar bagi orang yang tidur di situ. Nah pas dihilangkan ketegangan urat yang ketarik, terus posisinya balik, lompat-lompat lagi dia di hari yang sama. Leher sama. Jadi di leher itu nanti titik kepala ini. 1, 2, 3. Ini kan kalau udah gak enak nih, betul-betul ada minyak supaya nggak panas gitu. Nah kita coba leher misalkan. Siapa tahu kebetulan leher kayaknya beliau ini, saya lihat matanya agak capek kayaknya. Ada kaitannya sama di sini misalnya. Coba kita. Nah, agak tegang sini ya. Ini kan titiknya 1, 2, 3. Kita mau ambil dari mana? Dari sini kah? Dari sini atau dari sini, sini? Umumnya tengah, kanan, kiri. Kita ambil tengah dulu. Boleh getar dulu, baru ditekan. Boleh tekan dulu, baru getar. Fleksibilitas di sini. Merubah fungsi kan? Enggak kan? Nah. Tekan berapa kali sampai selesai.
tekan, tekan. Nah, baru kanan ya, tekan 1, 2, 3. Apakah harus 3? Boleh lebih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ngurainya juga boleh lama, boleh sebentar. Nah, kalau misalkan antara nekan dan ngurainya salah satu dari keduanya lebih banyak dibanding yang lain, tidak masalah juga. Tidak harus sama gitu waktunya. Kan? Ini lebih kerasa di kanan atau kiri? Kayaknya di kiri. Kiri ya? Nah, kelihatan dari dulu. Ketika kita tekan, dia nggak memberi isyarat di badan, tapi di wajah kelihatan. Tekan lagi. Nah, kita mau tahu misalnya, ini kan gede ya. Di mana yang paling kerasa? Coba sini gimana? Kerasa. Saya coba di belakang. Enggak, nah kan? Geser dikit udah beda ya. Di depannya lebih kerasa tengah apa depan? Di depan malah. Nah, tadi kita mengira di sini paling. Ternyata mundur hilang sakitnya. Maju lebih. Nah, kita berarti agak geser di sini. Boleh dengan ibu jari nggak apa-apa. Nah, ini diterusin nanti nih. Nah, ada pertanyaan. Saya agak kasih getarannya sekarang di sini. Rahim itu kaitannya sama apa? Dada itu perut. Ya, kalau kita misalkan ini lihat di sini kan ada 3 ya. Di situ ada keterangannya kan. Nah, berarti ini bagian leher masuk tulang punggung, terus ini masih dada sampai sini. Nah, ini dan perut. Nah, berarti kita di daerah atau di belakang usus. Mulai dari bawahnya lambung. Kita urai. Ini nanti saat kita gigit kita cari di mana yang orang ini agak kejut. Biasanya itu karena paling kerasa. Bisa ya? Oke. Nah, misalkan kita ketemu di sini, Bu ya. Di atlas itu kan ada di sini ya. Saya misalkan coba tekan, tapi kan jari saya kecil. Sementara harapannya ini ada di sekitar sini dan posisi masih belajar. Kita tanya dan manfaatkan orangnya, bisa ya? Jangan kita mengandalkan semuanya ke diri kita. Coba tekan di sini. Kerasa Pak? Iya kerasa. Dia kan enggak. Terus saya naik dikit penasaran. Oh ini lebih kayak tadi. Sampai yang paling gitu ya kita focusing itu. Focusing itu kan makin sedikit titiknya makin kecil makin fokus. Buktinya di sini. Kalau saya taruh kobokan segini ya. Di kobokan ini 1 titik hitungannya kan, betul nggak? Tapi titik pendaratan ujung jari dan alat otot itu lebih kecil lagi. Nah dari pendaratan itu pilih yang mana? Saya ceklah, minta tolong sama orangnya secara tidak langsung. Kerasa Pak? Nggak kerasa. Saya tahu di sini. Gitu. Saya mundur. Tadi kan sudah mundur depan belakang ya. Saya coba ke samping. Gimana Pak? Nggak terlalu. Kan info ini sangat membantu. Di sini? Enggak. Nah, berarti sini sama sini sama. Tapi karena beliau tidak mengalami itu, gimana caranya yang tahu kan? Paham ya? Satu lagi. Untuk di titik ini kan udah ada tulisan tepuk tangan kan? Ya. Jadi kita ambil titik yang mana gitu? Ya. Jadi di tangan itu biar mudah ya, di situ kan ada tensi sama jantung ya. Jantung ya. Betul? Tekanan darah.
Ya, tensi makanya tekanan darah kan. Nah, berarti agak geser dikit ke samping, itu aja lah. Kaki kanan itu. Ya, oke, samping pinggir. Kalau di sini berarti di sini ya. Kalau di sini berarti agak ke sini ya. Sampai nanti nemu awal daripada tulang belikat ini. Nah, sebelumnya. Nah, lebih pasnya lagi nanti nanya lagi sama orang ini. Karena ketariknya satu orang dan orang lain boleh beda, persisnya boleh beda. Tapi general secara umumnya di sini. Tapi ini kan gede di sini kah, agak geser ke sini kah, itu kita belajarnya dari pasien itu. Nanti kalau sudah ketemu keluhan yang sama dan ada 10 bahkan lebih orang dengan keluhan yang sama, kita udah belajar banyak. Jadi kita punya bayangan sendiri. Kalau di sini pasti di sini. Kalau di sini pasti ke depan. Nah, gitu-gitu itu ada nanti pendekatannya. Kalau terlalu banyak nanya tidak. Nah, justru itu baik. Kan nanya itu nanya secara tidak langsung dalam arti komunikasi kan. Ini keras loh Pak. Iya keras banget. Coba di sini gimana? Lebih keras yang tadi. Dia nggak mikir aneh-aneh namanya pasien itu. Kita kalau ke dokter pernah nggak mikir aneh-aneh? Udah dokternya ditanya jawabannya sedikit, ya kan banyak gitu ya. Tapi kita ini aja gitu, rela aja kan gitu. Udah bayar mahal, orangnya ngomongnya kayak irit gitu kan. Kita lebih senang yang lama kan. Malah dia sedang ada kedekatan dari komunikasi. Dia nggak merasa orang ini lagi cari tahu, yang nggak ada pikiran kayak gitu kan. Kayaknya lagi kurang profesional. Nah, itu nggak ada. Itu psikologinya pasien kayak gitu. Oke, ada lagi? Kalau untuk yang pinggang gara-gara lemak itu kan dia sampai saya pasti kayak gitu. Ya. Terus terapi katanya itu lemak itu. Ya. Jadi masih dokter? Yang apa? Oke. Masih. Saya close di sini ya. Kasus terapi. Ya, pas saja. Nah, pada kasus 5 menit, pada kasus HMP saya kasih contoh. Ini kan tulang mestinya lurus. Saya kasih benang di sini ya. Sama di ujung sini tidak boleh ada tulang yang keluar gitu, harusnya. Tapi pas saya coba luruskan, ini kanan saya lurus nggak ke bawah atau dia bisa jadi menceling-menceling gitu. Nah di kasus tulang yang bergeser tuh kerasa di tangan kita. Pas sampai di situ, kok hilang? Dia agak ke samping. Nah sering ini perhatikan, ternyata saraf kejepit di HMP itu sering disebabkan oleh tumpukan lemak. Betul tadi jawabannya. Ini lemak di sini menebal sampai 5 tahun misalkan. Lebih lagi makin kuat lemak ini kalau ditekan mirip-mirip kayak tulang, saking mudah kerasnya. Akhirnya kalahlah tulang punggung yang dia fleksibel. Tulang punggung itu kan elastis karena bantalan itu tadi dia agak geser dikit. Karena dia geser, saraf itulah yang ditekan. Nah, penanganannya 2 versi. Kalau pengobatan modern, wah ini salah tulang nih, ngapain tulangnya dekat-dekat saraf? Pas kita ambil aja tulangnya, nah gitu. Terus si lemak itu senang, tulang diambil, tempat saya makin luas, gitulah ibaratnya. Nah kalau orang tutup punggung, wah ini gara-gara si lemak ini, kita hilangin lemaknya, habis lemaknya tulang kembali ke tempatnya, tidak lagi ganggu saraf. Ibaratnya kami bertiga ini duduk. Saya geser bapak ini, tapi gara-gara beliau ini dorong saya. Salah saya apa sebenarnya? Salah dia. Saya udah didorong, dimarahin sama ini lagi kan? Itulah kasus tulang diambil gara-gara sakit. Dia dizolimi, kesannya menzolimi yang lain, dia yang dicabut. Nah di kita, lemaknya dihilangin, tulangnya balik ke posisinya, sarafnya aman. Itu dulu. Nah untuk TP, kayak tadi saya ulang ya,
Udah kita selesai dengan urutan tadi, nanti dibenerin. Nah setelah itu di mana letak keluhannya, kita tekan sesuai atlas, sesuai informasi dia. Adapun akurasi persis titiknya kita boleh bertanya sembari bertahap. Di sini Pak, ya kerasa. Kalau di sini gimana? Lebih kerasa lagi. Ini Pak, nggak ada. Dan kita kesini aja seterusnya. Kan enak kan? Daripada kita nerawang-nerawang, namanya kita baru kan, butuh alat bantu yang lebih banyak. Baik, sudah ya. Kita coba praktik berpasangan di sini.